Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya di mana saja berada. Syukur alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di tempat yang luar biasa, dan hari ini narasumber saya Mas Toto rambut putih, pemerhati daripada lingkungan hidup. Dan hari ini hari yang istimewa buat kita karena kita akan membicarakan tentang persoalan sampah di kota-kota besar di Indonesia. Tentunya persoalan-persoalan sampah ini adalah persoalan-persoalan yang sangat akut, dan dari dulu sampai sekarang persoalan ini selalu muncul karena tiap hari rumah tangga kita, lingkungan kita selalu memproduksi sampah. Kita harus mengingat kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, dan di seluruh Indonesia tentunya membutuhkan sebuah proses, membutuhkan sebuah mekanisme, membutuhkan sebuah penanganan tentang sampah di perkotaan yang harus ditangani secara baik dan benar. Kita ingat kota-kota besar seperti Jakarta adalah daerah yang merupakan metropolitan, dan di sekitar di Jakarta, misalnya di Bekasi, Depok, dan lain sebagainya, itu adalah daerah-daerah buffer zone yang juga penghasil daripada sampah yang cukup luar biasa. Mas Toto, hari ini kita ketemu, hari ini kita bahas. Alhamdulillah. Tentu yang paling hangat dan hari ini adalah persoalan sampah. Kalau secara manual, sampah itu dari rumah tangga, kemudian diangkut oleh bapak-bapak kita yang petugas sampah, kemudian dibawa ke TPS. Dari TPS itu lalu diangkut ke TPA. Dan itulah yang namanya sanitary landfill, kan begitu. Dan itu sudah bertahun-tahun yang terjadi. Tanpa kita sadari, kita akan bicara tentang persoalan lingkungan. Dan banyak sekali yang sudah kita lakukan tentang biogas, kita bicara tentang bagaimana tentang pembakaran sampah. Mas Tok, sedemikian gawatnya persoalan sampah ini sekian tahun, mau dijelaskan? Ya, jadi beberapa tahun yang lalu saya kira kita udah pernah ngobrol secara informal, tapi kemudian saya ingat beberapa bulan yang lalu kita pernah ngobrol di podcast ya. Di Singkong dan Kopi. Nah, ini ternyata apa yang kemarin kita obrolkan, sekarang ini mulai muncul lah persoalan-persoalan sampah dalam skala yang besar dan luas. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa kejadian. Yang pertama TPA Piungan di Jogja yang kurang lebih sejak tahun 96 sudah dioperasikan. 94 itu direncanakan, 96 kemudian digunakan, dan kemudian sampai 96 operationnya 96. Okay. Nah, kemudian sekarang ini ditutup. Penutupannya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah DIY Yogyakarta, TPA ini ditutup sampai tanggal 5 September 2023. Oke. Nah, sekarang ini kondisi Jogja demikian parahnya. Hampir kejadian seperti tahun 2001, di mana TPA Keputih pada waktu itu ditutup, kemudian TPA Benowo belum dioperasikan, sampah numpuk di mana-mana. Tapi selain apa yang terjadi di Jogja, ternyata di Jawa Timur juga mengalami hal yang sama. TPA Telekung yang ada di Kota Batu, TPA ini sebetulnya melayani 3 kecamatan di wilayah Batu, Bumiaji, Tulungrejo, dan Batu. Itu juga mengalami kondisi yang sama, ditutup oleh warga karena ada beberapa desakan yang mengakibatkan TPA itu tidak bisa dioperasikan. TPA Bangkalan juga demikian. Jadi TPA Soca di Bulu itu, TPA Bulu di Soca, sempat beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah sekitar tahun 2020 sempat ditutup oleh warga. Kemudian dicarikan solusinya, sempat mampir ke Labeng dan sebagainya. Terakhir ini di TPA masuk di wilayah desa Parseh, hampir kejadiannya sama, ditutup dan sebagainya begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang selama ini selalu kita dengung-dengungkan dan sebagainya, kemudian diakomodir di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan sebagainya, ternyata ini belum bisa menyelesaikan problem sampah ini. Berbagai teknologi, berbagai metode dan sebagainya sudah lama kita kenalkan. Saya salah satu orang yang kemudian sekitar tahun 2002-2003 saya mengelola satu lahan punya Pemkot Kota Surabaya di Kecamatan Putih Tambak. Pola pengolahan yang waktu itu masih saya beri nama program daur ulang sampah. Mungkin ini sekarang hampir mirip dengan TPS 3R atau TPST ya, di skala komunal. Jadi
sampai sekarang pun saya masih beranggapan problem sampah itu harusnya dimulai di sumber sampah. Jadi kalau satu komunitas atau satu wilayah, apakah itu kelurahan maupun atau desa atau kecamatan, itu sampah di wilayah itu diselesaikan di sana, maka problem itu bisa kita akomodir bahwa ini tidak menjadi persoalan nanti di TPA karena sortasi dan reduksi itu sudah dilakukan di Mas Toto, kelompok itu. sahabat sekalian, bahwa kita mendengar tadi apapun persoalan sampah ini, tentu yang kita bicarakan adalah regulasinya. Mas Toto, Ya. bagaimana regulasi daripada pemerintah Kota Surabaya? Ada regulasi daripada pemerintah Provinsi Jawa Timur, atau pemerintah provinsi-provinsi yang lain. Tentunya harus ada juga payung hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Entah itu peraturan pemerintah ataupun itu peraturan menteri dan lain sebagainya. Nah, bagaimana korelasitas, jadi korelasinya semuanya ini secara legal untuk saling mendukung. Ya. Pandangan Mas Toto, legal formalnya sendiri, aturan-aturannya apa sudah cukup untuk mendukung persoalan sampah ini? Ya, karena saya ada di provinsi, saya mencoba mencoba melihat Perda nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional. Nah, kebetulan ini masih hangat ya. Jadi pada saat Undang-Undang 18 tahun 2008 lagi viral gitu ya? Enggak, jadi Undang-Undang 18 ini tahun 2008 ya, sudah dibuat. Kemudian Pemprov ini sudah cukup mengantisipasi, kemudian ini dituangkan di dalam Perda nomor 4 tahun 2010 waktu itu. Ternyata perjalanan persampahan ini, laju pertumbuhan masyarakat, kesulitan masalah TPA, anggaran APBD yang rendah dalam pengelolaan persampahan, peran serta masyarakat, metode teknologi dan sebagainya yang terkait dengan manajemen pengolahan sampah dan sebagainya yang menjadi bagian dari sistem pengolahan sampah secara secara utuh ini, ternyata keperbiakannya ini tidak optimal. Nah, kemudian provinsi mencoba mengkaji, mencoba membuat sebuah kebijakan dengan harapan dengan munculnya peraturan daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2022 ini, minimal ini bisa dijadikan tolok ukur untuk bisa menyelesaikan problem sampah di wilayah-wilayah tadi. Saya belum membaca secara detail, tetapi kalau saya melihat dari data SLHD maupun sekarang ini namanya nama barunya ini DIKP LHD, Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah begitu ya. Data ini menunjukkan tahun 2021 di dalam DIKP LHD Provinsi Jawa Timur, total timbunan sampah yang dihasilkan di Jawa Timur itu sudah sekitar 110.000 ton sampah per hari. Padahal dalam kenyataannya sampah yang sekarang ini, timbunan sampah yang kemudian masuk ke TPA itu, kalau dari segi existing pelayanan di kabupaten kota itu saya hitungnya berkisar antara 25–30%. Biasanya sampah yang masuk ke TPA itu adalah sampah-sampah dari satu ibu kota kabupaten, kecamatan dan sebagainya begitu, atau wilayah-wilayah penunjang yang dekat sekali itu. Jangkauan kecamatan yang ada jauh dari TPA itu rasanya sampai sekarang itu yang belum terlayani, dan itu kondisinya juga cukup parah. Karena sampah itu masih dibuang di sungai, masih ditaruh di tanah kosong, masih dibakar, ada juga yang ditanam dan sebagainya begitu. Oke, Mas Tok. Sahabat-sahabatku sekalian, bahwa memang kita bicara sampah ini kompleks. Kota Surabaya misalnya pernah terjadi pada saat itu, sampah ada di daerah di jalan protokol misalnya, karena memang itu jadi masalah, dan itu adalah sebuah petaka besar. Sahabat-sahabatku sekalian, bahwa saya ingin mengejar kepada beliau, apakah composting atau hal-hal yang lain itu masih kurang maksimal dalam rangka mengurangi daripada zero waste, daripada persoalan sampah di Surabaya? Jadi berdasarkan data dan pengalaman saya di lapangan, kebetulan saya sejak tahun 2004 atau 2005 masuk pada tim Adipura, saya melihat bagaimana peran serta masyarakat itu tumbuh. Saya punya banyak pengalaman keliling di 38 kota kabupaten. Saya langsung berhubungan dengan teman-teman yang sudah melakukan sortasi, apakah itu di bank sampah, apakah kemudian rumah kompos, kemudian di KSM ya.
komunitas swadaya masyarakat yang melakukan pola pengelolaan baik itu sortasi maupun reduksi. Kemudian dengan adanya TPS 3R maupun TPST, saya melihat organik itu, komposisi organik sekarang kan menurun sekitar 35–42%. Pola pengolahan composting ada 3 cara. Yang pertama open windrow, yang kedua dengan menggunakan lalat BSF itu, yang ketiga vermicomposting. Kemudian tiga composting ini yang kemudian banyak dilakukan, sortasi itu dilakukan atau reduksi itu di kelompok TPS 3R maupun TPST, jumlahnya itu tidak sampai 3–4% dari timbunan sampah yang harus diselesaikan. Sementara proses pengomposan yang kita tahu open windrow itu butuh sampai 32–36 hari. Kemudian untuk BSF juga cukup lama, waktunya sekitar 20–22 hari dan sebagainya. Vermicomposting juga begitu. Kemudian untuk anorganik yang sekarang ini masuk bank-bank sampah, yaitu sampah-sampah anorganik yang masih punya nilai ekonomis, arah sementara ini diarahkan ke sana. Jadi pengelolaan itu banyak dilakukan oleh teman-teman bank sampah, kemudian ditambah dengan pemulung dan pengepul dan sebagainya. Untuk sampah anorganik itu datanya sekitar 4–5% atau 6%. Artinya begini Mas Tok, bahwa katakanlah di Surabaya ini sudah produk sampahnya yang harus dibuang ke Benowo, itu sekian ton kubik per hari. Kemudian diserap oleh composting cuman berapa? Kecil sekali. Oke, diserap dengan produk-produk yang lain apa? Untuk recycle, kemudian ada reuse, kemudian ada composting dan sebagainya. Itu sangat sedikit. Oke, maka sahabat, problem. Sebentar Mas Tok. Sahabat-sahabatku sekalian, kami berdua dulu pernah kira-kira 10–15 tahun yang lalu, kami pernah mendatangkan beberapa kawan-kawan dari USA, dari UK, kemudian teknologi dari Germany, kemudian investasi dari Australia. Kami datangkan yang namanya Governance of Energy, sehingga yang ada di Benowo maupun di Kupote waktu itu mereka sulap menjadi sebuah energi listrik. Tapi entah kenapa pemerintah kota Surabaya waktu itu visibilisasinya kurang merespon, sehingga buying time waktu dari kita berjuang dulu sampai hari ini masih muncul lagi. Mas Tok, saya juga pernah meninjau persampahan yang ada di Bali. Mereka ada di pinggir laut. Dampak-dampak itu masihkah selalu kita mengingatkan kepada pemerintah tentang lindinya dan lain sebagainya, kemudian polusinya dan lain sebagainya. Tidakkah kita bisa duduk bersama dengan Bu Kofifa, bisa duduk bersama dengan Mas Emil, Pak Sekda, bahkan mungkin dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk bagaimana membuat sebuah grand design atas persampahan ini? Ya, jadi memang begini. Metode yang paling realistis kalau kita bicara tentang bagaimana reduksi sampah ini bisa diselesaikan adalah dengan sistem thermal. Kalau menggunakan biological, sampai sekarang saya terutama yang sudah pernah melakukan cukup lama, saya tidak bisa melihat bahwa ini akan bisa menyelesaikan problem itu. Tetapi sistem yang kemudian ke arah thermal itu ada 3 yang dahulu kita kenal dengan incinerator. Ternyata dari segi teknis banyak menimbulkan persoalan. Karena kemudian pembakaran yang tidak sempurna, biaya operasional untuk BBM yang digunakan membakar sampah dan sebagainya itu jadi problem. Kemudian kota Surabaya yang kita ingat dulu sempat dilakukan pola pemilahan dengan sistem kering basah, itu dilakukan dengan pola incinerator waktu itu. Jadi sekitar tahun 90-an pengelolaan sampah kota Surabaya itu masih dilakukan dengan sistem thermal, tapi metodenya yang dipakai atau teknologi yang dipakai adalah pakai incinerator. Dan incinerator pada saat itu teknologinya belum berkembang seperti sekarang. Dioksin yang kemudian menjadi sebuah persoalan, biaya operasional dan sebagainya. Nah, persoalan-persoalan ini saya kira saat ini sudah banyak alternatif yang jauh lebih maju. PLTSA sebetulnya salah satu upaya yang kemudian didorong untuk bisa memanfaatkan sampah tadi, dioptimalkan, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan bakar atau menjadi source energi yang kemudian menghasilkan listrik yang jadi di Benowo PLTSA itu. Tapi kan persoalannya setelah itu diproduksi oleh PLTSA, listrik ini apakah kemudian terserap oleh PLN dan dijual? Ini juga jadi persoalan, karena sementara listrik PLN ini saya dengar secara informal, saya ngobrol dengan teman-teman PJB dan sebagainya, listrik kita ini masih surplus. Jadi kalau kemudian kita harus beli sampah listrik dari PLTSA, rasanya juga
tidak menguntungkan dari sisi bisnis PLN dan sebagainya. Ini cuma omongan ya, omongan informal saya dengan beberapa teman PJB. Nah, teknologi PLTSA atau waste to electrical atau electricity untuk pemanfaatan listrik tadi memang sedang digalakkan. Kepres 35 tahun 2018 mengakomodir itu, tapi di dalam kenyataannya ini susah. Investasinya panjang, kemudian bicara tentang pola kemitraan badan usaha dan pemerintah itu juga tidak semudah itu. Bicara tentang tipping fee, bicara tentang hal-hal yang lain yang non teknis dan sebagainya menjadi persoalan. Nah, saya ingin mencermati Perda 9 tahun 2022. Keinginan provinsi untuk membangun TPS regional yang bisa dimanfaatkan oleh beberapa kota, kabupaten kota dan sebagainya, collecting itu menurut saya sama sekali kurang efektif. Problematika TPA itu sekarang, analisa dampak sosial saya mengenai keberadaan TPA, hampir 80% semua ini kabupaten kota kesulitan untuk mengadakan TPA baru, untuk perluasan, untuk pengembangan atau untuk pindah, mesti penolakannya itu dari masyarakat terkait dengan problem dampak sosial tadi. Belum ngomong dampak ekologi dan sebagainya. Secara ekonomi, secara teknis mungkin kita gampang ngomong tentang TPA itu. Buat kajian lindinya bagaimana, membrannya untuk untuk layer agar licin dan dampak cemarannya ini bisa kita akomodir, secara teknis bisa kita buat kayak gitu. Tapi analisa dampak sosialnya dan sebagainya, biasanya penolakan itu banyak yang terjadi di sana. Oke, Mas Tok, sahabat-sahabat sekalian, perlu ditanyakan kepada beliau karena apa? Ketika sanitary landfill itu terus berkembang lahannya kan, ya, betul. Sehingga kita makin membutuhkan perluasan. Ya. Kalau toh itu lahannya tetap, mungkin metode yang kita buat adalah cover soil. Kita akan padatkan itu, kemudian kita tambah dengan sirtu, lalu di atasnya kita tumpuk lagi. Dan ini toh juga nggak akan menyelesaikan masalah. Ya, tidak. Bahkan ini sekarang adalah bulan-bulan kita menjelang daripada bulan musim hujan. Ya. Sehingga ketika air hujan itu terus menetes kepada sampah, maka akan meluber dampak lindinya, dan ini akan menjadi masalah kepada lingkungan. Betul. Mas Tok, apa yang harus kita teriakkan kepada pemerintah? Sekarang ini kalau berdasarkan kajian saya dan teman-teman, orang-orang yang konsen atau para aktivis atau pemerhati lingkungan yang konsen pada persoalan-persoalan lingkungan, problem ini sebetulnya harus mulai dilokalisir di sumber-sumber sampah di wilayah-wilayah itu. Nah, pemerintah desa itu harus menjadi tokoh atau aktor yang kemudian bisa menyelesaikan problem ini di wilayah mereka. Penggunaan Perdes lebih fleksibel dan tidak melalui kebijakan yang diputuskan bisa diakomodir di desa. Kemudian sampah yang ada di wilayah itulah dengan teknologi, dengan cek metode, dengan kebijakan dan manajemen pengolahan yang baik, sampah ini kemudian selesaikan di sumber sampah itu. Kembali kepada manajemen tadi, Mas. Iya. Kalau sekiranya ada pemikiran yang cerdas, yang bijak, bahwa beban TPA sendiri, TPA Bandar Gebang, TPA Benowo dan yang lain sebagainya, di Bandung juga seperti itu. Kalau bebannya ini dikurangi per hari, katakanlah pengiriman itu 100 kan gitu. Lalu kemudian di titik-titik yang lain kita sebarkan sebuah teknologi dan lain sebagainya, sehingga beban itu pun tidak dilakukan, diberikan kepada TPA, bahkan transportasinya pun akan dikurangi. Kenapa tidak itu jadi pilihannya? Sehingga akan ada kearifan lokal bagi desa, bagi kecamatan untuk mereka mengelola, tapi tidak sekedar cuma memilah sampah untuk jadi kompos. Iya. Bagaimana? Jadi begini, saya mencoba merumuskan sebuah konsep yang saya beri nama Zero Project. Zero Project itu arahnya begini. Kalau yang sampah organik dan masih bisa dimanfaatkan, apakah itu sayur, buah, sisa makanan dan sebagainya, ini arahnya feeding. Ya. Kemudian composting kita lakukan. Tetap composting kita lakukan. Kemudian ketiga recycling. Keempat ada reuse, reuse. Terakhir itu ke arah RDF, ini thermal. Thermal. Jadi sampah itu yang tidak masuk kepada 4 tadi, aktivitas waste to feeding, waste to composting, waste to recycling maupun waste to reuse, kita larikan ke RDF tadi. Jadi teknologinya thermal dengan RDF. Refuse divide fuel itu. Produk ini cukup potensial dan punya nilai ekonomis bagus. Di mana? Karena produk ini bisa kita gunakan untuk kebutuhan industri, pabrik semen, kemudian
di beberapa pabrik semen sekarang udah kerjasama untuk menggunakan itu RDF ya. Nah, TPA mana Ngipik ya, beberapa bulan atau minggu yang lalu saya sempat ke dinas LH mana Gersik. Kebetulan pada waktu itu ada kunjungan dari teman-teman dari Semen Gersik untuk melihat produk dari RDF yang dihasilkan oleh teman-teman Gersik itu bisa dipakai oleh dia. Tapi ini dalam tahap uji coba ya, dan sebagainya. Tapi kalau secara prinsip pada saat saya sudah menggunakan RDF untuk kepentingan industri kecil sangat membantu. Oke, sangat membantu. Saya ingin mencoba untuk mengkalkulasi sekarang. Ya. Bukankah pemerintah kota dimanapun di Indonesia ini ketika mereka menghadapi sampah maka sekian ton sampah akan ada cost sekian. Nah ini makin lama high cost. Karena apa? Jumlah penduduknya bertambah, jumlah daripada komoditi sampahnya juga tidak itu saja, kan begitu. Walaupun kita tahu pada saat ini pemerintah sudah mulai ada kebijakan di beberapa retail itu tidak lagi menggunakan plastik. Oke, begitu. Tetapi di pasar yang lain. Oh ya. Nah, ini Mas Tok, pandangan yang pertama tadi tentang meningkatnya kan begitu. Kian hari otomatis cost-nya itu akan bertambah. Kemudian upaya pemerintah yang kurang signifikan. Bagaimana ini? Jadi problemnya begini, dari sumber sampah ya. Sumber sampah yang secara konvensional selalu kita lihat bahwa ambil, angkut, buang, ambil, buang. Gitu ya. Polanya selalu begitu. Jadi dari rumah diambil oleh Pak Sampah, penarik petugas kebersihan. Pemilahan maupun tidak pemilahan itu masuk dalam gerobak yang sama ini ya. Jadi satu. Jadi kalau kita ngomong tentang pemilahan itu dari tahapan aplikasinya atau realitasnya ini masih jauh lah kita. Ini diambil oleh ini, kemudian dibawa ke depo atau depo transit ya, atau kalau dulu istilahnya TPS ya. Dibawa ke sana. Kemudian dari sana dikolektif kumpul dari wilayah mana-mana, dari RW mana-mana. Dari jalan mana-mana dibawa di situ, kemudian masuk kontainer, di kontainer atau truk, dari sana dibawa ke TPA, dibuang begitu saja. Pola yang dulu kita kenal TPA, kalau dulu namanya TPA itu tempat pembuangan akhir. Tapi di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008, terminologi tempat pembuangan akhir itu dirubah, tempat pengolahan. Ya, tempat pengolahan akhir begitu. Dengan harapan bahwa TPA itu di pengolahannya. Nah, kembali yang tadi saya sampaikan, sumber sampah saja kita ini sudah bertambah, Pak. Ya, mall, pasar, terminal, stasiun, sapuan jalan, luasan wilayah dan sebagainya. Jenis sampah juga berkembang, volume juga bertambah. Jenis sampah itu selain tadi masih ada limbah B3, apakah batu baterai, apakah kemudian obat kedaluarsa dan sebagainya. Belum medis-medis dan sebagainya itu juga masuk di sana. Semua ini masuk ke TPA. Kalau untuk industri bisa kita arahkan untuk masuk kepada perusahaan pengelola limbah B3. Tapi kalau bukan industri rumah tangga itu sama sekali lewat. Belum popok, belum pampers, belum macam-macam, semuanya masuk ke sana. Bahkan kadang-kadang ya nun sewu kasur bekas wis gak kemaruan baru di sana. Bagaimana kita bisa melakukan pengolahan itu? Kalau kemudian tidak ada reduksi yang signifikan. Kenapa pemerintah kota-kota saat ini itu tidak memulai dari rumah, home to home misalnya? Artinya apa? Mereka kenapa nggak dibekali dengan ini kresek hijau untuk ini kresek hitam untuk ini kresek putih ini, sehingga ketika mereka pembuangan itu sudah terpilah. Kembali kepada Mas Toto tadi, pemilahannya ada di TPA, itu high cost juga, Pak Toto. Jadi gini, waktu juga. Kalau campaign penyadaran peran serta masyarakat dan sebagainya, mungkin saya bisa cerita tentang apa yang sudah saya lakukan sejak tahun 2000-an, 2002-2003. Kami masuk ke masyarakat, komunitas, mengajak PKK, kemudian bangun kader-kader sekolah, siswa peduli lingkungan, macam-macam banyak kelompok kita bangun. Salah satu tujuannya untuk memahami bahwa problem sampah bukan problem pemerintah saja, tapi menjadi bagian problem kita. Ini yang mau dicatat. Ini sudah tercapai. Yang perlu dicatat adalah sampah itu bukan problem pemerintah, tapi sampah itu adalah problem kita semuanya. Kita bersama. Kita bersama. Perlu kesadaran kita, tidak saja kesadaran tetapi kita perlu untuk membuat timing kita, pemikiran kita bahwa kita juga ikut. Nah, harapannya begitu peran serta itu mulai dimunculkan, maka tahapan awal pada saat melakukan sortasi atau sortir terhadap sampah kita dimulai harus dilakukan ini.
apakah itu organik, apakah ini anorganik dan sebagainya. Ini sudah dimulai. Iya. Di luar negeri sudah mulai, Mas Tok. Ini ada botol, Oh ya, ini ada plastik. Oke, Mas Tok. Ya. Saya pernah melihat di Bali, luar biasa. Sayur-sayur yang di pasar itu disendirikan sama mereka. Iya. Kemudian di TPA mereka cacah, kemudian mereka berikan kepada para peternak babi misalnya dan lain sebagainya. Itu namanya feeding. Oke. Jadi feeding itu adalah sampah-sampah organik yang masih bisa dikonsumsi oleh hewan dan sebagainya. Apakah itu sapi, apakah itu babi, apakah itu kambing dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Artinya begini, Mas Tok, kenapa anggap saja bahwa dari masing-masing feeding, kemudian composting segala macam, kenapa kekuatan ini yang tidak ditambah sehingga daya serap mereka pada sampah itu semakin tinggi? Nah, apa yang tadi saya sampaikan, saya membuat sebuah konsep yang namanya zero project. Bukan zero waste. Bukan zero waste. Karena zero waste impossible. Oh iya, zero waste itu kawalan itu hanya sekedar tagline atau hanya sekedar utopis ya, sesuatu yang susah untuk kita capai. Secara ideal tidak akan pernah bisa itu kita capai. Nah, saya kenapa ngotot ini sebetulnya sampah itu harus diselesaikan di sumber sampah. Iya. Yang pertama begini, kalau kita menyelesaikan sumber sampah, kalau toh kemudian di wilayah itu ada masalah terkait dengan pengelolaan sampah dan sebagainya tadi itu, maka problemnya itu bisa diselesaikan dilokalisir di situ dan tidak menjadi problem yang sangat berat. Ya. Sekarang ini kan semuanya ke TPA, semua ke TPA, dikirim ke TPA. TPA tidak mampu, tidak bisa melaksanakan itu karena keterbatasan anggaran, peralatan yang tidak memadai, kemudian pola pengolahan manajerial yang kemudian lemah dan teknologinya kurang bagus. Nah, ini semua menjadi kompleksitas dari persoalan yang ada di TPA. Kalau ini kemudian bisa dilakukan melalui BUMDes tadi, kita belum ngomong tentang restribusi ketidakadilan masyarakat yang dilayani dalam pelayanan persampahan antara saya persil ini ya, saya dengan tetangga saya yang punya usaha. Iuran sampah saya itu tetap sama. Ini salah satu contoh saja. Nah, kalau kemudian di BUMDes, Perdes itu kemudian BUMDes mengambil peran sebagai pengelola sampah-sampahan atau pihak swasta yang masuk ke arah sana. Karena pihak swasta sekarang melakukan pengelolaan sampah, perusahaan yang khusus melakukan pengelolaan sampah itu diakomodir di dalam Kepres 38 tahun 2015 sebetulnya diakomodir ketidakmampuan pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, diantaranya pengelolaan persampahan, jalan misalnya ya, pelabuhan dan sebagainya, bisa kerjasama dengan swasta. Nah, pemerintah ini kalau sifatnya BUMDes atau pemerintah desa, ini notonya nggak terlalu susah untuk mencoba merumuskan itu. Contoh misalnya di Batu itu, kalau Batu itu kemudian di tiap wilayah kecamatan atau desa itu sudah ada unit-unit yang ada di TPST itu dioptimalkan pola pengolahannya, maka problem yang akan muncul di Telkom itu bisa dikurangi. Biaya transportasi yang semuanya masuk ke TPA kalau Surabaya jaraknya 40 kilo bisa-bisa 30 sampai 40 kilo misalnya ke Benowo, ini kan bisa di-spreading masuk ke, nah tapping fee itu bisa masuk ke arah sana. Selain dari restribusi dan sebagainya itu nantinya begitu. Oke. Mas Toto, terima kasih sahabat-sahabatku sekalian. Tidak cukup rasanya kita bicara di siang hari ini. Tentunya kita akan berseri dan to be continue. Paling tidak kita mengharapkan bahwa program Nawabakti Sabdanya Bu Kofifa tentang persampahan itu bagaimana. Kemudian Pak Erik, dan ini tahun politik. Jangan sampai bahwa ke depan persoalan sampah itu menjadi komunitas politik tanpa hanya slogan saja, tanpa sebuah finishing. Sahabat-sahabatku semuanya, kami bagaimana Pak? Saya nambah boleh? Boleh, silakan. Jadi begini, Perda 09 tahun 2022 sebetulnya saya tidak dalam ranah bukan dalam ranah menentang atau tidak. Kami menjadi grup solutif yang kemudian kami punya pengalaman, punya keilmuan cukup lama saya bermain di sana dan sebagainya. Seyogianya pada saat nanti penyusunan pergub yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan sebagainya itu lebih banyak stakeholder yang dilibatkan. Yang kedua, alternatif yang saya tawarkan sebetulnya adalah mendorong tadi pengelolaan komunal itu dengan memanfaatkan TPS 3R atau TPSD dengan pola sortasi reduksi yang kemudian menggunakan teknologi yang bagus yang saya tawarkan di Zero Project itu nanti ke arah thermal. Ini insya Allah bisa diselesaikan karena sampah yang masuk begitu banyaknya kalau hanya mengandalkan biological, apakah composting, apakah pakai BSF,
Oke. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan, tapi saya sepakat ini nanti akan berlanjut karena kemudian Minggu Sabtu saya ke Jogja, setelah itu saya akan datang ke Telekung Batu. Kemudian kita mencoba mencarikan alternatif solusi terhadap problem-problem teman-teman di daerah dalam mengatasi TPA. Dan ini menjadi perjuangan panjang, bukan hanya pembahasan, tetapi langkah action realnya ini yang harus kita lakukan. Terima kasih Mas Tok, terima kasih. Sahabat-sahabatku semuanya, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa sampah ke depan ini bukan persoalan yang berhenti di tempat, tapi sampah terus bergerak. Bagaimana kita mengejar? Paling tidak impian kita bersama, keselamatan bumi, keselamatan kota, keselamatan kita semuanya harus kita perbuat, dan tentunya kita harus punya peran untuk terus menyuarakan itu kepada pemerintah, kepada pemerintah provinsi, pusat, dan pemerintah daerah, bagaimana persoalan ini menjadi sebuah keniscayaan yang terbaik. Terima kasih Mas Tok, terima kasih sahabat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari, Ji. Salam lestari. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, sahabat GP dimanapun berada. Sore hari ini saya sudah tiba di rumah. Tadi mendaki sambang dulur, saya ke daerah Surabaya Utara bertemu dengan Haji Norman, salah satu teman yang sejak beberapa waktu yang lalu, 10-15 tahun yang lalu kita bersama-sama mencoba terlibat dalam berbagai persoalan lingkungan, antara lain masalah sampah. Pagi sampai siang tadi saya ketemu dengan beliau, kemudian kami mencoba membahas, membicarakan berbagai persoalan yang terkait dengan masalah-masalah persampahan, dan kemudian kami juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan problematika pengelolaan sampah di TPA. Oke, lanjut, ikuti terus obrolan saya dengan Haji Norman. Semoga apa yang tadi saya sampaikan atau yang kita obrolkan bisa menjadi inspirasi dan kemudian menjadi bahan renungan kita bersama bahwa persoalan sampah yang kita hadapi menjadi salah satu bagian yang harus kita selesaikan. Terus ikuti dalam obrolan saya dengan Haji Norman. Terima kasih.